Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas tentang cara membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan. Membahas topik ini penting karena membangun kekayaan untuk generasi selanjutnya adalah salah satu cara untuk memastikan keamanan finansial tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk anak-anak dan keturunan kita di masa depan. Mari kita kupas mengapa membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan ini penting, tantangan yang mungkin dihadapi, dan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mewujudkannya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Yuk kita mulai. Pentingnya membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan. Pertama, mari kita pahami mengapa membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan itu sangat penting. Kekayaan generasi yang berkelanjutan adalah kekayaan yang bisa diturunkan ke anak-anak dan keturunan kita agar mereka memiliki landasan finansial yang kuat. Berikut beberapa alasannya. Pertama, menciptakan stabilitas keuangan keluarga. Memiliki kekayaan generasi yang berkelanjutan artinya Anda menciptakan perlindungan keuangan bagi anak cucu Anda. Mereka tidak harus memulai dari nol dan bisa lebih fokus pada pengembangan diri dan kontribusi positif dalam masyarakat. Kedua, menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dunia ekonomi berubah dengan cepat dan banyak keluarga di Indonesia yang tidak memiliki simpanan atau aset yang bisa diwariskan. Dengan kekayaan generasi yang berkelanjutan, kita bisa memastikan keturunan kita mampu menghadapi perubahan ekonomi di masa depan. Ketiga, mendorong pendidikan berkualitas. Kekayaan generasi yang berkelanjutan memungkinkan kita untuk mendanai pendidikan keturunan kita. Di Indonesia, pendidikan berkualitas seringkali menjadi kunci untuk mobilitas sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan stabilitas keuangan di masa depan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan kekayaan yang diwariskan, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap kesehatan, properti, dan investasi yang memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Tantangan dalam membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan di Indonesia. Meski penting, membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi adalah: pertama, kurangnya literasi keuangan. Di Indonesia, tingkat literasi keuangan masih cukup rendah. Banyak orang belum memahami pentingnya investasi, diversifikasi aset, atau bahkan konsep dasar seperti menabung dan mengelola utang. Akibatnya, keluarga seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau membangun kekayaan dalam jangka panjang. Kedua, kebiasaan konsumtif. Gaya hidup konsumtif juga menjadi tantangan besar dalam membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan. Alih-alih menabung atau berinvestasi, banyak keluarga lebih fokus pada konsumsi dan pembelian barang-barang yang kurang penting. Padahal, kebiasaan konsumtif ini bisa menguras aset dan menghambat proses akumulasi kekayaan. Ketiga, biaya hidup dan pendidikan yang semakin tinggi. Biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar, juga menjadi hambatan. Tidak hanya itu, pendidikan berkualitas di Indonesia cenderung membutuhkan biaya yang besar. Ini membuat sebagian besar pendapatan keluarga habis untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa ada sisa untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Keempat, risiko inflasi dan nilai tukar. Di Indonesia, inflasi dan fluktuasi nilai tukar cukup sering terjadi. Ketika harga barang dan jasa naik, nilai uang yang kita simpan menurun. Oleh karena itu, penting untuk memahami investasi yang dapat menjaga nilai aset kita terhadap inflasi. Strategi untuk membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini, yaitu strategi untuk membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, investasi dalam properti. Salah satu cara paling aman dan populer untuk membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan adalah melalui investasi properti. Properti seperti tanah atau rumah akan terus meningkat nilainya dari waktu ke waktu.
Selain itu, properti bisa menjadi sumber penghasilan pasif jika disewakan. Di Indonesia, penting untuk memastikan semua dokumen legalitas properti lengkap dan sah sesuai dengan hukum. Kedua, mengembangkan usaha keluarga. Usaha keluarga juga menjadi sumber pendapatan yang dapat diwariskan. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM banyak berkembang dan menjadi tulang punggung ekonomi. Jika dikelola dengan baik, usaha ini bisa menjadi aset yang memberikan pemasukan stabil untuk generasi selanjutnya. Ketiga, berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi di saham atau reksadana merupakan cara lain untuk membangun kekayaan jangka panjang. Namun, sebelum berinvestasi, pastikan Anda memahami risiko dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko Anda. Sesuai aturan di Indonesia, investasi di pasar modal harus melalui lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan keamanan investasi. Keempat, tabungan dan asuransi pendidikan. Pendidikan adalah investasi yang sangat penting. Dengan mengambil tabungan atau asuransi pendidikan, kita bisa memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Banyak bank di Indonesia yang menawarkan produk tabungan pendidikan, atau kita juga bisa memilih asuransi pendidikan untuk proteksi yang lebih baik. Kelima, merencanakan warisan melalui surat wasiat. Untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, buatlah surat wasiat yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia. Surat wasiat akan mengatur pembagian aset keluarga dan membantu menjaga kekayaan tetap di dalam keluarga. Hal ini juga memudahkan proses pewarisan dan memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya. Keenam, pendidikan literasi keuangan untuk keluarga. Salah satu kunci sukses dalam membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan adalah literasi keuangan. Ajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menabung, mengelola utang, dan berinvestasi. Banyak keluarga di Indonesia yang mengabaikan hal ini, sehingga generasi selanjutnya kurang memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan. Cara mewariskan kekayaan generasi yang berkelanjutan dengan bijak. Membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan hanyalah langkah awal. Agar kekayaan ini bertahan, penting juga untuk merencanakan bagaimana mewariskannya. Berikut beberapa tips dalam mewariskan kekayaan dengan bijak. Pertama, gunakan instrumen hukum seperti surat wasiat atau hibah. Di Indonesia, kita bisa menggunakan surat wasiat atau hibah untuk mewariskan aset kepada ahli waris. Dengan surat wasiat, Anda bisa menentukan siapa yang akan menerima aset tertentu, sehingga mengurangi potensi konflik. Kedua, menyusun struktur keluarga dalam bisnis atau investasi. Jika keluarga memiliki bisnis atau investasi yang besar, pertimbangkan untuk membentuk struktur seperti PT keluarga atau yayasan. Struktur ini akan memudahkan pengelolaan aset jangka panjang dan mencegah konflik keluarga. Ketiga, pendidikan berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Pastikan generasi selanjutnya memahami pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan. Banyak orang tua di Indonesia yang sudah mulai memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anak mereka sejak dini. Dan ini adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan kekayaan keluarga terus berlanjut. Keempat, proteksi aset melalui asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat melindungi aset yang Anda miliki dari risiko yang tidak terduga. Di Indonesia, ada berbagai pilihan asuransi yang bisa dipilih, termasuk asuransi jiwa yang dapat diwariskan. Asuransi ini membantu keluarga menjaga stabilitas keuangan jika pencari nafkah utama mengalami hal yang tidak diinginkan. Kesimpulan. Jadi, itulah beberapa strategi yang bisa Anda terapkan untuk membangun dan mewariskan kekayaan generasi yang berkelanjutan. Membangun kekayaan generasi yang berkelanjutan bukan hanya tentang menabung atau investasi, tapi juga tentang perencanaan dan pengelolaan yang bijak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam merencanakan masa depan keluarga. Jika kalian punya pertanyaan atau ide lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.